Indonesia memasuki usia yang ke-100 ini semua juga karena kemurahan-Mu saja. Kau hadir dalam ibadah ini bertahta di atas pujian penyembahan, berfirman bagi kami dan memberkati kami semua. Kami buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Gembala akan untuk kita dalam musik pujian. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berhaleluya buat Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun GPDI ke-100. Biarlah kita mau tetap semangat untuk mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. 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 GPDI sudah sampai 100 tahun. Kita mau lebih girang lagi untuk memuji Tuhan, sebab karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Glory, glory, haleluya. Hallelujah.
Yang haleluya, bapak-bapak ya. Yuk sama-sama, refnya saja. Puji Tuhan, bapak-bapak. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji yang siap, bapak-bapak. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih tinggi lagi angkat tangan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji sekali lagi puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Kekuatan api Pantekosta ada sama saja sampai saat ini. Biarlah Roh Kudus akan terus membakar roh dan jiwa kita untuk tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya 12 kali. Kita akan naikkan lagu ini. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Kami mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan kami untuk hidup kami menjadi seperti-Mu. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja aku minta. Seperti Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja aku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Saudara, lagu ini mudah sekali dinyanyikan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Seringkali kita gagal. Untuk menjadi seperti Yesus itu bukan hal yang mudah. Butuh perjuangan yang luar biasa, butuh kerja keras dalam hidup kita untuk menjadi seperti Yesus. Asal kita mau berkata, Tuhan, saya mau menjadi seperti Engkau. Roh Kudus mampukan saya. Saya mau jadi seperti Engkau. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Ini menjadi doa kita bersama. Terima kasih Tuhan. Seperti Yesus. Haleluya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja
kita sebagai warga gereja Pantai Kosta di Indonesia, kita harus tahu sejarah gereja. Jadi gereja Pantai Kosta di Indonesia sekarang usianya sudah 1 abad atau 100 tahun. Nah saudara, pengambilan kata Pantai Kosta itu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama dan seterusnya, yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan di peristiwa Pantai Kosta, atau kalau di Alkitab kita Pentakosta, sama saja. Nah dari situ Roh Kudus yang hadir dalam nyala api, dalam wujud nyala api atau lidah-lidah api, terus bergerak menyertai para rasul, menyertai jemaat mula-mula sampai dengan di Indonesia. Nah di Indonesia dibawa oleh 2 keluarga penginjil dari Amerika, lalu kemudian sampai ke Indonesia dan sampai kepada generasi kita. Atau nggak perlu saya lihat di sini, sepertinya saya juga sudah menghafal. Jadi ada 2 keluarga dari Amerika yang bernama Richard Van Claveren dengan Crossbreed, ya, Emmanuel Crossbreed. Nah itu datang ke Indonesia pada 1921. Beliau diutus oleh gereja Bethel Temple dengan gembala bernama Pendeta Offler, W.H. Offler. Pendeta W.H. Offler ini punya departemen penginjilan, punya badan misi. Pendeta Offler sebelumnya mendoakan seorang perempuan yang kena penyakit tumor. Tumor itu semakin besar. Lalu perempuan ini atau seorang ibu ini akan menjalani operasi. Dan biayanya $500 pada waktu itu. Kok murah banget ya Om, cuma 7 juta. Pada waktu itu saudara, $500 pada waktu itu. Lalu kemudian ibu ini didoakan oleh Pendeta Offler. Kalau sembuh dan saya tidak jadi operasi, maka uang $500 ini saya akan persembahkan ke gereja. Dan ternyata ketika didoakan sembuh saudara, tumor itu keluar. Maka $500 itu dipersembahkan kepada gereja. Lalu oleh Pendeta Offler diserahkan kepada 2 keluarga ini untuk pergi menginjil ke Indonesia. Sebelumnya 2 keluarga ini ketika berdoa mendapatkan penglihatan pulau Indonesia. Lalu mereka diutus sekitar bulan Februari, lalu kemudian mereka ke Bali, sampai di Bali sekitar Maret ya. Lalu kemudian setelah di Bali mereka 1 tahun kemudian berpindah ke Surabaya. Dari Surabaya lalu kemudian penginjil ini berpindah ke Cepu. Ya, di Cepu itulah ada banyak orang-orang yang diinjili, diselamatkan. Itu bergerak terus sampai sekarang. Nah, dalam perjalanannya karena GPDI semakin besar, maka GPDI beranak. Kalau saya istilahkan pecah kayaknya kurang pas. GPDI beranak, saudara. Ada seorang tokoh yang keluar dari GPDI lalu mendirikan gereja Bethel Indonesia. Ada yang keluar lalu mendirikan gereja Bethel Injil Sepenuh GBIS. Ada yang keluar Pak Ishak Leo lalu kemudian mendirikan gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya atau GPPS. Ada yang keluar lagi, ini saya tadi lupa untuk men-screenshot. Saya lupa nama-namanya, lalu keluar dan mendirikan gereja Gerakan Pentakosta atau Pantai Kosta seperti Pak Edi. Jadi aliran-aliran Pantai Kosta yang ada itu semua adalah anak-anaknya GPDI. Mereka nggak bisa membantah itu, saudara. Karena itu sejarah. Jadi saya harus kasih tahu sejarah gereja Pantai Kosta di Indonesia. Maret 1921 penginjil sampai ke Bali, lalu kemudian 1922 ke Surabaya, 1923 ke Cepu, sampai sekarang ini.
Menurut informasi GPDI ada 18.000 sidang di Indonesia dan di luar negeri, bahkan katanya sudah lebih. Kalau saudara lihat gereja-gereja lain yang aliran Pentakosta berkembang, tetapi sejarah tidak bisa dihapus bahwa mereka berasal dari GPDI, Gereja Pentakosta di Denia huruf kecil Indonesia. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, berkaitan dengan ulang tahun GPDI ini, maka kita lihat kebenaran firman dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Lukas 9 ayat yang ke-14 ini adalah cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan bacakan ayat 14. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang, rotinya hanya satu, yaitu yang diberikan, yang dipersembahkan oleh seorang anak kecil. Lalu kemudian dengan roti itu Tuhan Yesus berdoa dan bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi kita lihat ternyata Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada murid-murid untuk membuat kelompok. 50. Berarti kalau kurang lebih 5.000 orang laki-laki, berarti ada sekitar 100 kelompok. Lalu perempuan-perempuan mengikuti para laki-laki, para suaminya. Nah, saudara, berarti Tuhan Yesus memang menghendaki adanya kelompok-kelompok untuk memudahkan membagi roti-roti itu. Rotinya satu. Bahkan Yohanes pasal 6 ayat selanjutnya, setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Tetapi ketika dibagikan roti yang jasmani, lalu kemudian ada mujizat, dan ini menunjuk kepada Yesus roti hidup. Ketika dibagikan, ada kelompok-kelompok yang dibuat. GPDI adalah salah satu kelompok yang terima roti dari Tuhan Yesus. Dan saudara, ketika kelompok itu dibuat, maka mereka fokus berkonsentrasi di kelompoknya. Kelompok lain fokus konsentrasi di kelompoknya. Saya adalah orang yang bergaul dengan banyak gereja, bergaul dengan banyak gembala. Dan bagi saya semua adalah satu tubuh Kristus. Maka ketika saya diundang ke gereja lain pun, saya senang, saya siap. Saya pernah diundang melayani di Gereja Kristen Indonesia Paraan, GKI. Saya pernah diundang di Gereja Isa Al-Masih, Gereja Bethel, bahkan ketemu Pak Budi di GBI Kerawang. Saya pernah diundang di gereja-gereja yang bukan GPDI, karena kita satu tubuh Kristus, dan saya menghormati bahwa mereka adalah kelompok-kelompok yang ditetapkan Tuhan juga, termasuk GPDI. Nah, puji Tuhan, dalam aliran Pentakosta, GPDI ini kelompok tertua. Taruhlah dulu 50, sebenarnya bukan 50, 13 orang yang dicepu itu. Dari 13 kumpul jadi banyak, wah sudah banyak. Lalu kemudian ada yang keluar mendirikan, ada yang keluar mendirikan. Itu wajar dalam sebuah organisasi. Karena sudah gede, lalu kemudian beranak. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berarti kita ini ada di induknya. Kita ini ada di babonnya, saudara. Om, saya pernah beribadah ke gereja aliran Pentakosta lain, boleh nggak? Lah, wong saya diundang ke gereja lain ya saya mau. Masa saya nggak memperbolehkan? Tetapi meskipun saudara pernah beribadah ke gereja lain, tetapi saudara adalah warga GPDI. Amin.
Dan GPDI induk dari aliran Pentakosta atau Pantekosta. Ketika lagi di luar kota beribadah ke gereja lain, ketika anak-anak kita kuliah lalu beribadah di gereja lain karena GPDI nggak ada atau jauh, nggak apa-apa. Tetapi kita nggak bisa dustai kata hati bahwa saya GPDI. Maka saya begitu, saya diundang di gereja-gereja lain, ya saya pulang kandang, saudara. Saya tetap GPDI. Karena saya bangga dengan organisasi ini. Ini adalah kelompok yang dibentuk oleh Tuhan Yesus. Bagaimana organisasi lain? Saya hargai organisasi lain juga kelompok-kelompok yang dibentuk oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada organisasi lain yang anaknya kelompok awal. Nah, GPDI inilah kelompok awal, lalu kemudian dari aliran Pantekosta loh ya, lalu kemudian beranak jadi yang lainnya. Kayaknya ada di handphone ini, saudara, yang lagi untuk Namera. Di situ ada nama-nama pendeta siapa yang keluar dari GPDI lalu mendirikan GBIS, mendirikan GBI, ya, mendirikan GGP, mendirikan GPPS, ada nama-nama itu. Dan mereka nggak bisa bantah karena memang sejarahnya begitu. Nah, saya sebagai hamba Tuhan GPDI sampai hari ini, saya bangga dengan organisasi ini. Saya tidak mendewakan GPDI, tetapi saya lihat ayat firman Tuhan. GPDI adalah kelompok yang Tuhan memang tetapkan supaya gampang bagi rotinya. Nah, gereja di dunia ini orang Kristen jumlahnya 3 miliar lebih, saudara. Nah, kalau nggak dibikin kelompok-kelompok ribut. Lah, sudah dibikin kelompok saja ribut, apalagi nggak dibuat. Maka kita harus saling menghargai dengan kelompok-kelompok lain. Tetapi kita fokus di kelompok kita fanatik di kelompok kita. Jadi ketika saudara pergi keluar kota, yang dicari GPDI dulu. Kok tidak ada, sudah mepet jamnya, ketemu gereja apapun, silakan masuk. Yang penting bukan gereja setan, ya. Silakan masuk, gak apa-apa, karena itu kelompok yang Tuhan tetapkan dan kita nunut ibadah di situ. Tetapi ketika mau didata, di mana rumahnya? Berjemaat ya di sini. Kita bilang saya cuma mampir, saya warga GPDI. Saya cari-cari GPDI belum ketemu karena ini kota baru buat saya. Jadi karena ini sudah jam ibadah, saya beribadah di sini. Besok kalau sudah ketemu GPDI, saya pindah ke GPDI. Amin. Ya saya bilang gitu karena saya pendeta GPDI, saudara. Dan saya lagi khotbah di gereja GPDI. Silahkan, tapi nunut rumah kita GPDI. Bukan mendewakan, tetapi Alkitab sudah memberitahu ada kelompok-kelompok yang Tuhan tetapkan dan GPDI adalah kehendak Tuhan. Buktinya 2 penginjil itu datang. Modalnya apa? $500. Dari mana? Dari mujizat. Jadi GPDI itu lahir dari mujizat. Dari $500 yang harusnya untuk operasi, lalu sembuh, lalu menjadi bekal untuk penginjil datang ke Indonesia. Dan sekarang ada lebih dari 18.000 sidang. Ya. Maka dari itu saya harus beritahu kepada Bapak Ibu yang beribadah di GPDI supaya kita fanatik dengan GPDI. 3 kali saya ditawari untuk pindah organisasi. Saya cerita ke anak-anak tadi di mobil. Kenapa nggak mau, Pak? 3 kali ya. Saya nggak mau. Tapi kalau dunia pelayanan oke, mendukung, membantu oke, tapi tetap saya punya kandang sendiri. Kenapa? Karena saya melihat GPDI ini kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan sudah dari dulu bubar. Sudah ada yang keluar, dirikan, GPDI tetap ada. Bahkan GPDI ada yang membuli. Ya, gereja perpuluhan di Indonesia, khotbahnya perpuluhan terus.
Itu kan oknum, saudara. Sekarang kalau nggak khotbah perpuluhan salah juga, karena itu ajaran firman. Masalah mau melakukan sudah terserah ke jemaat, yang penting gembalanya udah nggak salah, pengkhotbahnya udah nggak salah. Dibully, dienyek di PDI itu. Sekarang kalah sama gereja-gereja lain, manajemennya kacau lah, manajemennya kuno lah. Ya sudah, nanti generasi baru ini akan memperbarui manajemen. Tetapi rumah GPDI tetap bagi saya dan bagi jemaat harusnya. Saya nggak pernah khotbah seperti ini. Tetapi karena ini hari ulang tahun GPDI yang ke-100, sedikit cuci otak kepada saudara, sedikit menanamkan fanatisme kepada saudara. Ini kelompok yang dikehendaki Tuhan. Kita terima roti dari Tuhan. Pak, bagaimana Pak, ada gereja-gereja lain? Tidak perlu saya sebutkan, saudara tahu organisasinya, merek-mereknya. Mereka juga kelompok-kelompok yang dikehendaki Tuhan. Saya hargai gereja-gereja lain, saya bergaul dengan gereja-gereja lain. Tetapi saya untuk pindah ke gereja lain nggak bisa, saudara. Dan saudara pun harapan saya juga begitu. Kalau sekedar nunut kebaktian bersama, Paskah bersama, Natal bersama di gereja nggak apa-apa. Ngormatin tetangga, ada undangan KKR, mau datang ya sudah nggak apa-apa. Ketika mau didata, maaf, saya ini kan cuma undangan, saya datang karena katanya ada KKR. KKR pun harusnya undangannya ke gembala dulu, tapi ada yang bergerilya langsung ke jemaat, yo wis rapopo. Tapi jemaatnya harus fanatik. Saya datang karena saya menghormati undangan, tapi kalau didata, maaf, rumah saya GPDI. Amin. Ya. GPDI kok kecil, GPDI kok kalah sama yang lain, kalah rame, kalah ini. Nah kalau rame ya mecahi gelas sudah dalam gereja, ya. Bukan dilihat dari kemudian fisiknya. Tapi ketika saudara bisa bertumbuh, ketika saudara bisa kuat menghadapi pencobaan, kuat menghadapi tantangan, dan saudara ternyata berada di gereja GPDI, itu sudah merupakan berkat-berkat yang saudara terima ketika saudara beribadah di GPDI. Sekali lagi, saya tidak mendewakan GPDI, tetapi sudah berumur 1 abad, ini bukti bahwa GPDI adalah kelompok yang dikehendaki Tuhan untuk roti dari sorga, roti yang adalah Yesus Kristus, dibagi-bagikan kepada setiap kita semuanya. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Biarlah kita menjadi warga GPDI yang fanatik dengan kelompok kita, bangga dengan GPDI, tetapi menghormati juga kelompok lain, karena kelompok lain juga ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian tadi, seperti Yesus. Di kelompok GPDI ini, roti hidup dibagikan kepada kita. Kita setiap kali makan roti itu, sehingga kita bisa serupa dengan Yesus. Seperti Yesus. Amin. Sekali GPDI tetap GPDI, tetapi
ini nggak pernah mau makan roti dari sorga, nggak pernah mau dibentuk oleh firman. Kelakuannya nggak bener, kelakuannya jadi batu sandungan, malah ngelek-ngeleki GBDI, saudara. Jadi nggak cukup kita fanatik dengan GBDI, tetapi kita mau makan roti hidup itu. Roti hidup yang diarahkan kepada kelompok GBDI, kita mau makan itu supaya kita menjadi seperti roti hidup ini. Kita harus menjadi seperti Yesus. Fanatik gereja, fanatik GBDI, tetapi fanatik firman Tuhan juga. Bahwa kita mau menjadi seperti Yesus, lemah lembut, rendah hati, dan seterusnya. Kita sama-sama berdiri sekali lagi, kita nyanyikan pujian. Spesial mulur-mulur 10-15 menit nggak apa-apa ya, Ibu. Sebelum saya berikan pengumuman lebih lanjut, kita bawa persembahan terlebih dahulu. Kita nyanyikan pujian Kerja Buat Tuhan Selalu Kami Sing.